berserakan ke sana kemari dan pikiran-pikiran yang tidak benar akan muncul dan timbul di jemaat pada masa itu. Teguran inilah yang hikmat inilah yang Paulus dapatkan dan dia menulis di dalam kitab Korintus ini dan menyampaikan surat itu kepada jemaat di Korintus. Ini menjadi sebuah teguran dan bayangkan saja, misalnya di tempat ini di gereja ini kita sudah melewati masa yang dimana kita merasa bahwa kita itu satu keluarga loh di sini. Satu dengan yang lain menganggap kamu saudaraku, kita saudara di dalam Tuhan pastinya. Kamu keluargaku, kita satu mengalami keresahan, aku juga ikut mengalami keresahan yang sama seperti apa yang kau alami. Bayangkan, di saat keluarga ini mengalami perpecahan, di saat tempat ini mengalami suatu cuma hal kecil yang menjadi pemicu dari kehancuran itu, pemicu dari perpecahan itu, betapa menyayangkan hal itu, bahwa kekeluargaan itu telah hilang, bahwa kekeluargaan itu tidak ada lagi. Aku menjadi tidak mau peduli dengan engkau, aku menjadi tidak mau merasakan keresahan yang engkau alami, aku tidak mau sama sekali peduli ataupun mengasihi engkau. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, hal ini juga bukan hanya jemaat di Korintus pada masa itu yang menerima surat ini menjadi teguran, menjadi jauh lebih baik. Tapi kita yang ada di tempat ini pada masa ini, kita menerima karunia Tuhan, apapun itu, talenta apapun itu, kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terlebih pada perikop ini kita diingatkan kasih. Kasih itu satu, kita harus sempurnakan dalam kehidupan kita. Nah, dari minggu-minggu yang kemarin kita sudah mendengar banyak sekali hamba Tuhan yang mempercakapkan kasih itu apa sih? Bapak Ibu ada yang mengingat kasih itu apa? Nah, kasih yang saya cari kata kasih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mengartikan yaitu kasih itu penyayang, kasih itu suka memberi. Jadi gak ada namanya kasih itu pelit. Jadi gak ada yang namanya kasih itu gak sayang satu sama lain. Gak ada yang namanya kasih itu benci, aku benci sama kamu. Mungkin kita gak bisa mengatakan secara langsung ya, apalagi kita sebagai orang Jawa tidak mungkin mengatakan secara langsung aku tidak mengasihimu, aku membencimu, aku tidak suka sama kamu. Tetapi di sini dikatakan saja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kasih itu penyayang dan suka memberi. Puji Tuhan. Amen. Dan definisi kasih itu sendiri dalam kekristenan itu yaitu perhatian kepada orang lain atau menyamakan diri kita dengan orang lain. Jadi di saat orang lain mengalami keresahan, contohnya saja, simpel saja, aku nggak bisa tidur ya tadi malam. Kalau anak muda sekarang ngomong, aku insomnia, aku nggak bisa tidur. Tapi di saat kita mau mengalami keresahan yang sama, bukan berarti kita juga mengikuti, kita nggak bisa tidur ya. Kita cuma menyemangati, ayo sebelum tidur berarti kita harus berdoa. Sebelum tidur kita mau cerita sama Tuhan supaya apa yang menjadi beban pikiran kita ini nggak terbawa sampai tidur, nggak terbawa sampai malam, dan kita jadi seperti yang dikatakan Getiara tadi, overthinking. Kalau overthinking itu sudah jadi penyakit sebenarnya, saudara-saudara. Kita harus mengingatkan diri kita, oh jangan overthinking karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi seperti juga kalau anak-anak muda sekarang nih, kalau temannya bilang aku gak bisa tidur karena aku insecure, merasa tidak aman dengan apa yang aku alami di depan nanti. Aku insecure dengan masa mudaku, nanti masa depanku kayak apa aku gak tahu. Kita semua gak ada yang tahu masa depan kita, karena masa depan kita seperti Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan di firman-Nya bahwa masa depan yang dipersiapkan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita gak perlu merasa tidak aman atas apapun yang kita alami, atas masa depan kita, atas mungkin yang saat ini yang sedang gencar-gencarnya anak-anak muda perkatakan adalah fisik. Kita nggak perlu merasa tidak aman dengan hal itu, karena Tuhan menciptakan
kita pribadi, selepas pribadi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita punya keunikan, kita punya hal yang menjadi mungkin hal yang berbeda ya dari satu dengan yang lain, itu saya tidak tahu. Tapi saya dengan saudara pasti ada yang Tuhan taruh di situ untuk menjadi berkat, untuk menjadi dimana menjadi pancaran kemuliaan Allah di depan kita. Amin, puji Tuhan. Dan itulah definisi kasih dalam kekristenan. Dan juga dikatakan bahwa kasih dalam kekristenan itu tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita enggak, oh ini kepentinganku jadi kamu enggak usah ya ikut campur, ataupun di saat orang lain memerlukan apapun, di saat orang lain memerlukan hal kecil dari kita enggak mau memberikan hal itu, ataupun kita tidak mau memperhitungkan itu, kita lebih mementingkan, oh ini lebih baik buat aku aja deh. Hal ini jauh lebih baik buat aku, bukan buat orang lain. Padahal yang membutuhkan itu orang lain, bukan kita. Tapi mungkin saja Tuhan menjadikan kita tempat saluran berkat itu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Puji Tuhan. Nah, bukan hanya apa itu kasih, apa itu definisi kasih, dan kita juga mendengarkan juga cara mengasihi orang itu kayak apa sih, supaya one in love ini sempurna dalam kehidupan kita. Kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa kemarin, hari-hari kemarin juga yang kita dengarkan. Dari kita itu tidak boleh iri hati, itu pasti. Kalau kita sudah mengingini apa yang orang lain punya, itu juga sudah termasuk iri hati. Kita diingatkan seperti itu. Luar biasanya, dan puji Tuhan bahwa di akhir-akhir minggu di tahun ini, di bulan ini, kita diingatkan dengan hal-hal yang luar biasa. Kita nggak boleh iri hati. Mungkin tahun-tahun kemarin kita tidak menyadari, kita juga nggak tahu bahwa aku tuh sudah iri hati. Tapi kita kan sebagai manusia, kita terkadang tuh mau lihat permasalahan dalam diri kita, mau melihat balok dalam diri kita itu nggak bisa. Tapi kalau lihat selumbar di orang lain itu gampang sekali. Itu saudara-saudara. Nah, kita itu nggak boleh iri hati sama orang. Kita nggak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi kita juga harus mementingkan orang lain. Sebab kita hidup untuk saling mengasihi. Nah, terlebih juga cara untuk menyempurnakan kasih itu juga kita diingatkan untuk tulus. Kita nggak boleh munafik. Kalau kita sekedar ngomong aku mengasihimu tapi tindakan kita nol, itu sama saja kita nggak tulus, tapi itu namanya kita munafik. Nah, dari banyaknya apa yang telah kita dengar, apa itu kasih, definisi kasih dalam kekristenan, cara mengasihi orang lain untuk menyempurnakan one in love ini dalam kehidupan kita. Hari ini, dari kitab Korintus ini kita mendapat teguran, kita diingatkan, dan terlebih juga kita mau belajar bersama-sama untuk mengasihi orang lain. Dan dari kasih inilah pastinya kita akan mendapatkan dampak dari kita mengasihi orang lain. Gak mungkin dong Tuhan memberikan perintah kepada kita, ayo kasihi orang lain, ayo berikan hidupmu untuk orang lain, untuk melayani aku, lakukan apapun hanya untuk aku, kasihilah orang lain. Dan itu Tuhan memerintahkan itu bukan tanpa sebab, pasti memberikan dampak yang baik untuk kita, dampak dalam diri kita. Yang pertama, kita mau melihat apa sih dampak yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita memiliki kasih atau kita mengasihi orang lain. Yang pertama, bukan menjadi pribadi yang kosong. Jadi kita bukan lagi pribadi yang seperti halnya dunia ini katakan bahwa di saat orang lain melakukan hal yang baik ataupun kita melakukan hal yang baik, tapi kita mendapat balasan yang tidak baik, ataupun kita tidak mendapat balasan yang sepadan. Tapi di sini dari kata mengasihi ini, kita dijadikan Tuhan menjadi pribadi yang ada isinya. Jadi berarti pribadi yang punya tujuan, bukan pribadi yang kosong.
pribadi yang bertujuan untuk mengasihi, untuk mementingkan kepentingan orang lain. Seperti halnya di mana 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ayat hafalan tadi pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara karena kita diingatkan bahwa kita itu mengasihi bukan karena kita mampu, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita menyadari Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Nah, dari kita dibentuk menjadi pribadi yang tidak kosong, pribadi yang punya tujuan. Tuhan juga ingin menjadikan hati kita ini, pikiran kita, tindakan kita menjadi tindakan yang dipenuhi dengan cara-cara untuk mengasihi. Bukan tindakan-tindakan untuk membenci, bukan tindakan-tindakan untuk menjatuhkan, bukan tindakan-tindakan untuk menghakimi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih mungkin saja apa yang kita alami, kita melihat orang lain mengalami permasalahan, kita melihat orang lain yang sedang jatuh, kita melihat orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita lebih dahulu mengasihi, bukan menghakimi. Nah, begitu luar biasanya Allah memerintahkan kita, ayo saling mengasihi. Mungkin kalau Tuhan Yesus ada di sini, ayo mengasihi. Gak ada alasan buat gak mengasihi. Dan inilah poin yang pertama yang saya sampaikan, bahwa pribadi kita bukan menjadi pribadi yang kosong. Ini juga dituliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Amin. Jadi gak ada faedah. Jadi gak ada faedahnya kita cuma ngomong, aku tuh mengasihi kamu, tapi kita gak ada tindakannya untuk mengasihi. Itu kayak gong yang cuma diketok-ketok ya, cuma suaranya aja dan bergemerincing, gak ada isinya. Jadi inilah tujuan Tuhan buat kita untuk mengasihi itu, biar kita punya tujuan, biar pikiran dan hati kita tuh punya apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi nggak kosong. Jadi pribadi kita tuh nggak sekedar ya udah kita lewati, sekedar melewati, menjadi pribadi yang pasif, pribadi yang nggak tahu harus apa, tapi ya udah lewati aja. Bukan seperti itu. Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang punya tujuan, pribadi yang hidup kita tuh dipenuhi dengan tujuan-tujuan di mana kita mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Dan poin yang kedua dari kasih ini, dari dampak yang kita dapat di saat kita mengasihi orang lain, yaitu bukan menjadikan kita menjadi pribadi yang hidup sembarangan. Jadi pribadi kita bukan pribadi yang hidup saenake, kalau orang Jawa bilang. Hidup yang gak ada aturan, hidup yang suka-suka lah, aku mau apa wong ini hidupku. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan menjadikan kita hidup yang punya aturan, bukan hidup yang sembarangan. Nah, di sini juga dari pribadi kita yang semakin dibentuk untuk punya kasih, untuk punya aturan. Pastinya aturannya Tuhan ya, bukan aturannya kita. Kalau aturan kita itu suka-suka kita. Nah, di sini juga kita dibentuk menjadi pribadi yang berkualitas, bukan pribadi yang sama kayak dunia ini katakan, bukan pribadi yang aku ikut kamu deh. Jadi bukan pribadi yang suka-suka lah, tapi menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Tapi menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan itu butuh proses yang harus kita lewati. Seperti halnya di dalam Korintus lagi, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Ini proses yang harus kita lewati di saat kita mau mengasihi
orang lain. Saya akan bacakan ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Inilah proses yang harus kita lalui di saat kita mau mengasihi orang lain, di saat kita mau menjadi pribadi yang berkualitas, bukan pribadi yang sembarangan. Mungkin di saat kita bilang gak gampang buat jadi orang yang sabar, orang yang gak pemarah. Siapa sih yang gak suka marah-marah? Saya pun kadang juga masih, kalau pasangan saya juga masih suka marah-marah. Saya juga masih suka jengkel. Sama saudara-saudara, pilihannya kita itu sama. Tapi kita mau untuk semakin diproses sama Tuhan. Di saat kita marah-marah, kita pasti tetap Tuhan masih memberikan hikmatnya untuk kita. Oh ya, ampuni saya Tuhan, saya sudah marah-marah. Terkadang kita menyesali apa yang telah kita ucapkan sama orang lain. Mungkin juga benar apa yang dikatakan, jangan berucap apapun di saat engkau marah. Itu akan melukai hati saudaramu. Terkadang kita nggak sadar apa yang kita ucapkan di saat kita marah. Nah, di sini kita dikatakan untuk sabar, untuk tidak memarah, murah hati, tidak cemburu. Cemburu itu sama dengan seperti halnya cara kita untuk mengasihi ya Bapak Ibu. Dengan tidak cemburu itu berarti dengan tidak iri hati sama orang. Sama halnya kayak gitu. Nah, dengan banyak hal yang telah dijelaskan menjadi teguran untuk Jemaat Korintus ini juga menjadi teguran untuk kita, menjadi proses untuk kita di saat kita mau menjadi pribadi yang berkualitas, bukan pribadi yang sembarangan. Kita mau untuk diproses sama Tuhan. Dan di sini juga di saat kita menjadi pribadi yang berkualitas, bukan pribadi yang sembarangan, kita juga semakin hari itu dibentuk untuk tidak percaya dengan berita-berita yang omong kosong. Apalagi tentang berita-berita saudara kita, hal-hal yang menyangkut saudara kita, tentang hal-hal yang kita tidak tahu, tapi kita mendengar. Itu juga berita-berita hoax. Nah, orang lain terkadang mempercaya itu dengan cepat, tapi di saat kita diproses sama Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkualitas nih, kita juga menjadi pribadi yang semakin berpikir di saat orang lain mengucapkan sesuatu hal, kita juga berpikir, kita mau memuji, bukan berarti kita mau memuji orang lain ya, kita mau memuji apa yang kita dengar, itu ini sesuai atau enggak sih? Ini tuh berita palsu atau berita yang sebenarnya apa yang kita dengar. Nah, apalagi di masa-masa yang gak pasti kayak gini, kita dengar virus varian baru Omicron yang katanya kayak popcorn. Nah, dia meletup-letup dan jadi heboh. Ini varian baru yang dikatakan juga jadi gelombang ketiga. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak sekedar menerima berita-berita yang palsu, kita langsung menelannya mentah-mentah menjadi berita yang benar. Kita memperkatakan kepada orang lain, oh ini tuh gitu, virus ini tuh gitu. Tapi kita mau menguji, kita mau melihat berita itu, kita mau membaca, kita mau memastikan bahwa hal itu adalah hal yang benar. Nah, di saat kita menjadi pribadi yang berkualitas juga, kita menjadi pribadi yang mau mengerti dan memahami orang lain. Kita nggak jadi pribadi yang memaksakan kehendak kita. Kita mau mengerti keadaan orang lain, mau mengerti keadaan orang yang ada di sekitar kita, terutama di keluarga kita. Mungkin kita bisa melakukan hal yang besar di luar sana, tapi kita tidak bisa melakukan hal yang tampak kecil di keluarga. Kita nggak bisa memahami dan mengerti satu sama lain. Kadang pun di mana
keluarga itu wajar ya kalau adik sama kakak itu suka kadang berantem, kadang teriak-teriak, kadang suka rebutan sana sini, tapi ya itulah namanya saudara. Tapi kita juga butuh untuk mengerti, untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Biarlah di saat kita mampu melakukan hal yang besar di luar, kita juga mampu melakukan hal itu untuk keluarga kita. Nah, inilah dari poin yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang kosong. Poin yang kedua, kita menjadi pribadi yang tidak hidup sembarangan, tetapi pribadi yang berkualitas. Dan ini adalah poin yang terakhir yang akan saya bacakan pada Bapak Ibu Saudara. Di saat kita setelah diingatkan dua dampak yang kita dapat di saat kita mau mengasihi orang lain itu, yaitu kita menjadi pribadi yang berguna, bukan pribadi yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita menjadi pribadi yang bermanfaat, sekalipun orang lain memanfaatkan kita, tapi kita mau menjadi pribadi yang bermanfaat. Sebab apa? Tuhan mau kita melakukan setiap hal yang ada dalam kehidupan itu hanya untuk Tuhan. Jadi mau apapun orang lain lakukan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan yang terbaik. Nah,